Siap, gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang kurang enak badan? Mungkin masih agak-agak pusing, lemes hari ini? Semoga saja tidak ada ya. Tetap semangat, apapun itu, kalau sudah masuk guru, pastikan kalian sudah siap untuk belajar ya. Siap, Pak. Oke, baik. Baik, sebelum Pak Guru ke tahapan berikutnya, Pak Guru akan absen terlebih dahulu ya. Ngomong-ngomong, ketua kelas Iya, Pak. yang tidak hadir hari ini siapa ya? Untuk sekarang yang tidak hadir, Zending izin. Zending, Izin. terus Norma izin. ya, Marcelino izin juga. baik, Benedictus juga izin, Pak. Benedictus. Iya. Berarti ada 4 orang ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Siap, Pak. Bagaimana? Jangan tegang ya. Jadi santai saja. Iya, Sebelum kita mulai seperti biasa, kalau bisa anak-anak sudah dalam keadaan siap, baik itu dari kerapiannya. Tolong yang laki-laki, biasanya ini ada saja yang keluar. Nah ini kan kelihatan ini ada 2 anak ini. Oh ternyata ada 3 anak. Tolong langsung segera diperbaiki ya. Jadi pastikan, apalagi ini anak-anak kalian ini adalah anak-anak IPA, harus sebagai contoh yang baik ya, khususnya untuk teman-teman kalian di sekolah. Oke, terima kasih sudah memperbaiki kerapian dari bajunya untuk Rehan. Oke, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Karena hari ini kita banyak menggunakan alat teknologi seperti handphone, jadi tolong untuk memastikan handphone kalian siap baik dari jaringannya. Jika ada yang tidak punya pakai data, tolong untuk kesediaannya yang lainnya untuk bisa membagikan ya, seperti hotspot kah ke temannya, seperti itu. Mohon kerjasamanya semua ya. Siap, Pak. Baik. Adapun hal-hal yang perlu kalian perhatikan, khususnya dalam K3 ya, setiap kita bekerja, setiap apapun itu kita harus memperhatikan apa? Keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau sekarang ini kita berkaitan dengan kabel-kabel listrik-listrik, maka hati-hati jika menggunakan listrik, jangan sampai tersengat ya. Kemudian jika ada minuman kalian di meja, hati-hati, kalau bisa ditutup dengan rapat. Jangan sampai terbuka, karena kita nggak tahu ya ketika bekerja kesenggol dan sebagainya bisa mengenai buku dan sebagainya. Baik, tolong diperhatikan seperti itu ya. Kemudian pastikan meja kalian tetap bersih, dan ini tolong dibersihkan sedikit ini ada bekas tisu. Nah itu tolong dibuang di luar ya sebentar. Oke, mohon kesediaannya untuk membuangnya. Terima kasih. Langsung dibuang keluar saja. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran sesungguhnya, tolong ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan memang kita sebagai umat yang beragama, kita harus atau wajib mengawali setiap aktivitas dengan doa. Untuk itu kami persilakan ketua kelas, silakan berdiri. Mungkin teman-teman bisa berdiri, kita akan berdoa sebelum melanjutkan. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai.
Amin. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Terima kasih Ketua kelas sudah pimpin kita dalam doa. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru telah menyiapkan sebuah video motivasi. Jadi Pak Guru harap kalian mengamati, memperhatikan video yang ada di layar. Semoga dengan video ini anak-anak bisa mendapatkan karakter atau motivasi tersendiri khususnya dalam belajar. Untuk itu, silakan diperhatikan video di depan ini. Smartwatch keren ini udah bisa foto langsung dari jam kamu loh. Harganya nggak sampai jutaan. Oh ya, dasar lah. Siapa ya? Namun, Dit. Harus banget kerjain tugas sekarang ya. Iya, Dit. Keras aja deh kamu. Ya, aduh. Makanya mati. Mana cuma dua, Des? Iya. Wifi-nya mati dan memangnya cuma dua kok. Buat aku sama Radit aja. Aku tadi inget loh. Omongan kalian berdua ke Radit. Oh gitu loh, Des. Iya, Des. Kenapa dari tangannya, Dit? Radit datang ke sini. Kamu langsung ngerjain tugas itu salahnya gimana? Maafin aku, Dit. Iya, Dit. Aku minta maaf ya. Yuk. Makasih kok. Sampai sebentar ya. Tidak tak. Yang pertama ngerjain tugas dulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi itulah video yang tadi yang Pak Guru tampilkan. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari video motivasi tadi? Coba, mohon kesediaannya mungkin 1 atau 2 orang untuk menjadi tanggapan salah satu di antara kalian. Siapa? Ketua kelas mungkin atau? Ini bisa, Pak. Oke, silakan. Berdasarkan video tadi itu apa yang kalian tangkap? Yang saya tangkap dari video tadi itu mungkin untuk kita mungkin yang buat terutama kita ya yang pelajar jangan terlalu memanfaatkan teknologi terutama pada game online gitu. Ya kita harusnya lebih mengutamakan tugas utama kita yang kayak yang buat pelajar sih mengerjakan tugas terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ketua kelas kita ya, Zain. Ya, betul ya. Intinya kita harus bisa memprioritaskan apa yang harus didahulukan ya. Pekerjaan apa yang harus didahulukan. Jadi kalau memang ada PR seperti itu, maka dahulukanlah PR-nya. Karena PR juga nggak terlalu lama yang menyelesaikannya ya. Sedangkan kalau kita main game, mungkin sampai berjam-jam kita tidak terasa begitu. Makanya kalian harus pintar memprioritaskan mana yang terlebih dahulu dikerjakan. Kalau itu bisa kalian lakukan, maka kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Pasti akan jadi orang-orang yang sukses. Baik, kita lanjutkan. Oke, jadi tahapan selanjutnya ini adalah di bagian refleksi, di mana sebelumnya di semester 1 lalu, di mana terakhir pertemuan kita adalah tentang integrasi program Office. Nah, sebenarnya program Office yang kita gunakan waktu itu adalah bagian dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu tentang software? Pernah dengar? Jadi salah satu contoh software atau istilahnya sekarang lah aplikasi yang kita gunakan berupa program Office itu adalah salah satu contoh dari software. Dan hari ini kita akan membahas lebih detail tentang itu. Dan bisa dikatakan kegiatan pembelajaran pada hari ini sangat penting. Bukan hanya untuk hari ini, tapi nanti yang akan datang. Jadi ilmu hari ini akan sangat berperan, berguna untuk kalian ke depannya. Untuk itu, Pak Guru mohon kalian bisa lebih serius dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antar komponen sistem komputer, termasuk hardware, software, dan brainware dengan tepat secara berkelompok. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti anak-anak mampu
Mampu apa tadi? Menganalisis keterkaitan antar komponen pada sistem komputer itu sendiri. Jadi seperti yang Pak Guru bilang tadi, materi hari ini sangat penting. Untuk itu, Pak Guru harap kalian lebih serius, lebih aktif, dan lebih semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Baik. Kemudian, Pak Guru akan jelaskan secara singkat tentang apa yang harus kalian lakukan dalam kegiatan belajar hari ini. Yaitu yang pertama, setelah ini kalian nanti akan diberikan sebuah tes berupa pretest namanya. Itu tujuannya untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian. Dan itu nanti Pak Guru akan gunakan untuk membentuk kelompok kalian secara heterogen berdasarkan hasil dari pretest tadi. Kemudian setelah itu nanti kita akan di kegiatan inti. Untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran ini agar tercapai, kita akan belajar menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nanti akan ada 5 sintak yang harus kita lalui. Ada kegiatannya tiap sintak, nanti kita akan lalui berdasarkan sintak yang ada. Setelah itu nanti di bagian akhir dari sintak akan ada tes lagi, yaitu namanya post test. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi yang telah kalian lalui itu, yaitu hari ini. Kemudian terakhir, kalian akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran pada hari ini, bagaimana, apakah menyenangkankah, apakah ada hal baru, dan sebagainya. Dan pembelajaran akan kita tutup. Seperti itu. Jadi itu kegiatan kita pada hari ini. Baik, kita langsung ya, lanjut ya ke tahapan berikutnya. Baik, kita langsung saja ke pretest. Untuk itu, anak-anak tolong siapkan handphonenya. Anak-anak langsung kerjakan di handphone. Dan silakan langsung di-scan barcode yang ada. Di-scan barcode yang ada. Oke, jika sudah, Pak Guru akan cek apakah sudah masuk peserta lainnya. Sudah di-scan tadi? Silakan. Silakan. Di-scan barcode-nya dulu. Setelah itu kita cek. Oke, itu tandanya sudah ada yang masuk. Silakan segera. Boleh nama depan saja supaya tidak terlalu mengetik banyak nama kalian. Mau lengkap juga tidak masalah. Ini sudah di-scan semua? Jika sudah, Pak Guru akan lihat apakah kalian sudah masuk di ruang tunggu. Kenapa, Rehan? Ada masalah? Oh, deketin saja, deketin kalau misal tidak bisa. Kalian pakai apa aplikasinya, scan barcode-nya? Oke, Google Lens coba, yang bawaan itu. Iya, sudah banyak yang sudah masuk kayaknya nih. Oke, tolong cepat karena kita waktunya terbatas. Yang tidak bisa langsung masuk dengan memasukkan kode gamenya ya. Oke, sudah? Kalau misalkan yang agak susah menggunakan Google Lens, boleh langsung ketikkan kode yang tadi. Oke, ini sudah. Pak Guru klik start ya. Oke, waktu kalian hanya sebentar, itu sekitar 1 atau 2 menit ya. Jadi tolong disesuaikan dengan waktu yang ada. Jadi 9 lebih 17 menit pastikan sudah selesai. Oke, ternyata Jen lincah sekali ya. Jen sudah selesai? Luar biasa. Kenapa?
Kodenya? Kodenya yang itu tuh 869114. Kalau udah selesai ya sudah. Lanjutkan. Oke, sudah cukup banyak yang selesai ya. Sudah 3 orang, sudah 4 orang. Lebih lincah ya, karena sekitar 10 detik terakhir Pak Guru akan mengakhiri pretest ini. 5, 4, 3, 2, 1. Pak Guru akhir ya. Oke, kita lihat hasil dari pretestnya seperti di layar ya. Oke, jadi ini untuk sementara kita lihat hasilnya. Yang pertama adalah Jane, peringkat pertamanya nilainya sama dengan Lola, Zain, Daniel. Oke, jadi ada 4 orang nilai tertinggi. Boleh tepuk tangan dulu untuk mereka semua. Oke, ini kemampuan awal kalian ya. Sedangkan sisanya ada nilainya 80, 60, 40, 20. Ini yang 0 ceritanya bagaimana ini? Oke, baik. Oke, tidak apa-apa. Oke. Nanti ini kita akan gunakan untuk membentuk kelompok ya. Untuk itu kita lewati dulu. Kita lanjutkan dulu. Oke, hasil pretest kita sudah dapatkan. Baik, kita sekarang masuk ke kegiatan inti ya, yaitu akan menggunakan sistem PBL. Untuk itu kita masuk ke langkah pertama. Di langkah pertama ini, Pak Guru telah menyiapkan atau menyajikan masalah kontekstual ya, yang berkaitan dengan keterkaitan antar komponen sistem komputer. Yaitu, coba perhatikan pertanyaan ini. Pernah terpikir saat bermain game online, bagaimana komputer dapat memahami setiap gerakan kita? Apakah komputer ini memiliki otak seperti manusia? Dan apa kaitannya antara komputer dengan game online itu sendiri? Nah, kira-kira menurut kalian, apa tanggapan kalian terhadap pertanyaan ini, masalah ini? Ada yang memberikan tanggapan? Oke, boleh. Siapa, Daniel ya? Baik, menurut saya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana komputer dapat memahami setiap gerakan kita? Menurut saya, komputer dapat memahami gerakan kita melalui sebuah sistem yang terdapat dalam komputer tersebut. Ada pula beberapa sensor yang terdapat dalam komputer tersebut yang membuat komputer tersebut dapat memahami dan mengolah setiap gerakan kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah komputer memiliki otak seperti manusia? Komputer tidak memiliki otak seperti manusia yang sekompleks manusia, tetapi komputer memiliki otak tersendiri yang disebut dengan CPU. Di dalam komputer terdapat yang namanya perangkat pengolah data, yang mana perangkat tersebut mengolah data kemudian menampilkannya. Mereka menerima data melalui sebuah perangkat masukan, kemudian mengolahnya, kemudian menampilkannya melalui perangkat pengeluaran. Kemudian, apakah kaitannya komputer dengan dunia game online? Komputer dan dunia game online sendiri merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, di mana perkembangan komputer dan dunia game online sendiri itu berjalan beriringan. Dari yang awalnya komputer yang sederhana dan game online yang sederhana, walaupun pada saat itu komputer yang ada
sangat ribet, kelihatannya soalnya sangat besar pada masa itu. Namun game online yang ada saat itu cukuplah sederhana. Hingga apa yang kita kenal dengan sekarang, komputer yang lebih praktis, namun game online yang bisa dibilang memiliki kecanggihan seperti yang ada pada zaman ini. Oke, baik, cukup. Sangat komplit sekali penjelasan dari teman kalian. Tepuk tangan lagi untuk Daniel Richard. Boleh duduk, silakan. Jadi apa yang disampaikan teman kalian itu bisa dikatakan dia sudah memiliki pemahaman yang cukup tinggi ya, khususnya di materi hari ini. Oke, Pak Guru berharap untuk yang lain juga bisa nanti seperti si Daniel Richard ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Kita ke tahapan kedua, langkah kedua. Nah, di sini untuk mengorganisasikan kalian dalam belajar, Pak Guru akan bentuk kalian menjadi kelompok. Ini kan kalian belum duduk sudah kelompok ya. Nah, sekarang kita akan bagi kalian menjadi kelompok berdasarkan hasil pretest kalian. Baik, kita bagi berdasarkan hasil pretest. Baik, di urutan pertama ada Jane, berarti sudah pasti ini adalah ketua kelompok 1. Boleh tepuk tangan dulu untuk Jane. Nanti Jane duduknya di sebelah sini ya Jane ya, untuk kelompok 1. Kemudian kedua adalah Lola. Nanti tolong Lola duduknya di sebelah sini ya, untuk mewakili kelompok 2. Kemudian Zain. Untuk Zain sendiri nanti duduknya kelompok 3 adalah di sebelah sini. Ya. Siapa? Kemudian kelompok 4 Daniel. Kelompok 4 Daniel berarti duduknya nanti di sebelah sini aja nggak apa-apa. Berarti 1, 2, 3, 4. Kelompok terakhir yaitu yang pimpin adalah Otniel. Otniel yang mana? Baik, Otniel nanti di tengah ya, tengah belakang. Untuk sisanya kita lihat lagi supaya adil ya. Untuk selanjutnya kelompok anggota dari kelompok 1 adalah Marike. Kelompok 2 Yosafat. Kelompok 3 Dwi. Kelompok berapa ini? 4 Gerald. Kelompok 5 Christian. Kemudian selanjutnya adalah kelompok 5 lagi. Kelompok 5 nanti di Daniel Seva. Kelompok 4 Anissa. Kelompok 3 Valerio. Kelompok 2 Rahmah. Dan kelompok 1 Mariam. Kemudian untuk kelompok 1 Raihan. Kelompok 2 Hesti. Kelompok 3 Abraham. Sudah itu saya. Yang satunya lagi siapa? Ada nama yang belum disebut? Hesti dengan Rahma Makfir. Ada yang belum disebut? Rahma tadi sudah kan? Rahma Makfir. Oh ini lain. Oh berarti ini anggap nih Rahma. Anggaplah Rahma Makfirah yang ini. Oke, berarti yang belum siapa? Aprianti. Oke, Aprianti masuk di kelompok berapa tadi? Terakhir? 3. Coba kelompok 1 siapa? Angkat tangan. Kelompok 1 tadi yang sudah ada namanya. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 angkat tangan. Oke, kelompok 3. Berapa orang? 4 ya? 4 orang. Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Yang belum ada kelompoknya siapa? Berapa yang belum ada kelompoknya? Yang belum ada kelompok? Juga belum? 1, 2. 2 orang. Oke, kamu. Oke, nanti gabungnya yang kurang. Siapa yang kurang tadi kelompoknya? 4 sama 5. Ya sudah, nanti Rama ke-4, Aprianti ke-5. Oke, silakan bergegas sekarang. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Hati-hati karena ada kabel di situ, hati-hati. Oke, di langkah kedua ini Pak Guru akan jelaskan sedikit ya tentang tugas kalian.
untuk langkah kedua dari PBL ini, nanti anak-anak akan mengakses materi sesuai dengan cara gaya belajar kalian masing-masing. Dimana kita sudah tahu di sini kan yang paling banyak adalah visual auditory ya, gaya belajar kalian. Jadi bagi yang suka dengan membaca, bisa kalian cek e-modul nanti. Yang suka dengan cara menonton video, mendengarkan, melihat, berarti kalian bisa menggunakan video pembelajaran itu untuk belajar. Kemudian yang ingin suka dengan cara lain, nah ini uniknya hari ini, kalian bisa gunakan Google Assistant ya, sesuai dengan kebutuhan kalian nanti. Begitu. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Jangan lupa, ketika bekerja, kalian sudah berada di posisi yang berbeda sekarang. Jaga meja kalian agar tetap bersih ya. Jadi ketiga tetap harus kita jalankan. Hati-hati dalam menggunakan listrik dan handphone kalian. Air minum hati-hati, jangan sampai nanti jatuh ke perangkat kalian atau ke buku. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, Pak Guru tadi sudah membagikan kalian berupa e-modul dan termasuk video pembelajaran. Jadi anak-anak bisa langsung mengunjungi bahan bacaan melalui QR code sebelah kiri, atau bisa kunjungi linknya ini. Kemudian bisa juga di sebelah kanan untuk yang suka belajar menggunakan video tutorial. Jadi sini tinggal di scan barcode, silakan. Setelah itu nanti anak-anak akan apapun yang kalian lihat di e-modul itu atau di video itu atau dengan cara kalian dalam mencari materi hari ini, itu nanti anak-anak rangkum di buku catatan kalian masing-masing. Jadi dalam waktu, nanti ada waktunya tersendiri, jadi pastikan selesai tepat pada waktunya. Jadi kalian rangkum apapun yang kalian lihat di situ ya, baik di e-modulnya atau yang belajar menggunakan video, berarti apa yang ada di video itu kalian rangkum. Jelas? Jelas, Pak. Oke, silakan anak-anak mulai untuk tahapan mengeksplorasi materi sekaligus merangkum mana yang penting menurut kalian. Bagaimana? Boleh, silakan. Kalian scan barcode, kalau misal terlalu jauh, boleh mendekat saja. Tidak apa-apa. Kelas ini milik kalian. Awas tertutup itu, tertutup, awas tertutup. Ingat tadi Pak Guru bilang, yang ingin mencari materi menurut kebutuhan kalian bisa gunakan Google Assistant di handphone kalian. Waktu kalian terbatas, Pak Guru batasi sekitar 10 menit ya mengeksplorasi materi. Apapun yang kalian dapatkan tulis saja, tidak harus sempurna, tidak harus begitu. Sebatas apapun yang kalian dapatkan berdasarkan pengamatan kalian, tulis saja begitu. Jelas? Jelas, Pak. Oke, sambil Pak Guru akan periksa pekerjaan kalian. Oke, baik, perhatian sekali lagi. Tolong perhatian sekali lagi. Ketika kalian merangkum, pastikan anak nanti mencantumkan sumber literasi kalian di paling bawah rangkuman. Kalian mengambilnya itu dari mana? Jika dari e-modul, tulis minimal lah penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, judul dari e-modulnya, dan tempat terbitnya. Kalau dia berupa buku. Kalau misalkan berupa video pembelajaran tadi dari YouTube, nanti kalian tulis nama channelnya, nama channel, titik, tahunnya, 2000 berapa misalkan, titik, judul apa postingannya itu ya, judul videonya itu apa, dan terakhir adalah linknya, link dari video YouTube tadi itu. Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa. Oke, selamat bekerja, semangat. Sambil Pak Guru cek ya. Oke, untuk Dwi menggunakan gaya belajar apa tadi? Menggunakan video atau apa? Video. Oke. Abraham, lebih suka menggunakan ini ya, e-modul ya. Siap. Ada yang menggunakan Google Assistant di sini? Belum ya?
Gabungan juga tidak apa-apa ya. Kalau misalnya kalian tidak cukup dengan dua sumber itu, boleh cari sesuai dengan kebutuhan kalian. Ambil new folder. Nah, di sini kalau dia sudah ada new folder, dia akan menjadi new folder. Ingat, dirangkum sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk perhatian, Pak Guru akan melakukan penilaian, observasi sikap dari awal ya. Jadi kegiatan apapun yang kalian lakukan dari awal sampai akhir ada rekam penilaiannya. Jadi berikan yang terbaik supaya nilai kalian maksimal. Karena sebelumnya Pak Guru mengidentifikasi masalah di kelasnya Pak Guru bahwa hasil dari nilai kalian ini masih banyak yang tidak mencapai KKM. Nah, harapannya dengan kegiatan pelajaran hari ini, nilai kalian bisa lebih maksimal. Untuk itu, ikuti terus apa menjadi petunjuk dari guru kalian. Sebenarnya Pak Guru belum terlalu hafal nama-nama kalian, maklum kalian baru kelas 10 kan? Jadinya kita baru kenal. Amalia itu yang mana ya? Amalia? Tidak hadir kah? Ya, tidak ada di sini ya? Alicia, sambil Pak Guru menghafalkan mukanya ya. Oh, Alicia juga tidak ada ya. Karena penilaian observasi ini dilakukan sepanjang kegiatan pembelajaran. Jadi nilai ini bisa di-upgrade. Oke, sekitar 5 menit lagi anak-anak semua ya. Apapun yang kalian dapat tulis, tidak apa-apa walaupun tidak sempurna. Jangan lupa nanti di bagian akhir tambahkan sumber belajar kalian dari mana. Supaya Pak Guru tahu apa yang kalian tulis itu sumber literasinya dari mana.
Sambil lihat jam ya. Arah jarum jam yang panjang di angka 8. Jadi ini tolong nanti selesai tidak selesai kalian hentikan proses rangkuman ini. Kalau bisa setengah menit sebelum angka 8 kalian sudah menuliskan sumber belajar kalian, apakah dari link kah atau apa gitu. Ingat-ingat tadi kita mulai jam 9 ya, berarti nanti kita selesainya jam 10.30. 90 menit. Oh, udah selesai. Wah, mantap. Dari mana sumbernya tadi? Dari modul. Oh, dari modul ajar tadi. Yang e-modul ya. Iya. Boleh ditambahkan tahunnya? Tahunnya kira-kira tahun berapa di situ? Sini tuh. 2021 ya. 2021. Oh, udah sudah selesai. Yang lainnya? Oke, tinggal setengah menit. Pak Guru bilang tadi, kalau bisa anak-anak sudah menuliskan sumber belajar kalian sekarang ya. Sekarang kalian fokus menuliskan sumber belajarnya. Karena kita akan mengakhiri untuk kegiatan ini. Linknya apa linknya? Jadi ini bagian dari kemandirian ya. Linknya apa coba? Apakah kalian secara mandiri bisa merangkum dengan baik? Linknya apa linknya? Oke, minta link dulu. Link apa? Oke, sekitar 15 detik lagi. Linknya. Pastikan sudah ditulis sumber belajar kalian. Link. Kalau dari YouTube berarti nama channelnya, titik, tahun postingnya, titik, judul videonya, titik, linknya, atau boleh di bawahnya tambahkan linknya. Oke, cukup ya. Kita akhiri. Tolong semuanya dihentikan pekerjaan kalian semua. Terima kasih. Anak sudah berusaha melakukan rangkuman sebisanya kalian menurut dengan gaya belajar kalian masing-masing, khususnya dalam mengakses materi tadi. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Kita masuk ke tahapan ketiga. Oke, di tahapan ketiga ini sekitar 30 menit ya pekerjaan kalian. Yaitu Pak Guru akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok yang harus anak-anak kerjakan
Untuk itu Pak Guru bagikan dulu sambil Pak Guru akan menjelaskan cara kerja dari lembar kerja yang Pak Guru bagikan sekarang. Tadi di grup itu, lihat saya Boleh ketuanya yang memegangnya. di grup informatika. Kita udah masuk ya, betul. Sudah dapat semua kan? Baik, LKPD yang Pak Guru bagikan tadi, silakan disimak baik-baik cara pengerjaannya. Yang pertama, tolong perhatiannya semua. Yang pertama tulis kelompok kalian, kelompok berapa. Seperti itu. Kemudian, anggota-anggotanya ditulis. Boleh nama depannya, boleh nama lengkapnya. Kemudian peran kelompoknya apa? Sebagai ketua kah, sekretaris kah, atau anggota. Setelah itu, anak-anak akan mengerjakan. Sebenarnya inti dari LKPD ini ada di halaman kedua, di sini. Nah, petunjuk untuk mengerjakan halaman kedua ini ada di halaman 1. Jadi ada kesimpulan di situ, di halaman kedua. Kesimpulan untuk 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang 5 ini anak-anak diminta untuk menggambar bagan. Bisa secara manual di kotak ini. Bisa juga menggunakan platform online yang kalian kuasai. Misalkan seperti Canva kah, atau yang lainnya. Jadi petunjuk langkah-langkah dalam LKPD ini sudah jelas di sini ya. Seperti nomor 1, ada poin permasalahan yang diberikan kepada kalian. Nanti anak-anak memecahkannya. Jadi kalian mendiskusikan masalah tersebut dengan kelompok. Kemudian peserta didik mengakses materi belajar hari ini berdasarkan gaya belajar masing-masing. Nah, bisa mengaksesnya seperti yang tadi, atau bisa gunakan Google Assistant untuk pendalaman materi. Tiap peserta didik membuat rangkuman tambahan ya. Jadi ada rangkuman tambahan yang kalian lakukan nanti berdasarkan pekerjaan yang ada di LKPD ini. Jadi rangkuman tadi itu ditambahkan lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian, setiap kelompok mencari berbagai referensi di internet untuk menambah pemahaman tentang materi. Referensi dapat berupa buku, artikel, video, atau situs web. Kemudian, bagan dapat dibuat secara manual atau menggunakan aplikasi komputer atau aplikasi terkini secara online. Kemudian nanti anak-anak mempresentasikan LKPD masing-masing secara perwakilan. Kemudian setiap kelompok mengumpulkan lembar LKPD ini yang telah diisi secara fisik. Nanti ketua kelompok bisa mengumpulkan ke depan sini ya, di meja Pak Guru. Tapi bukan hanya itu saja. Sebelum kalian kumpulkan LKPD ini, anak-anak nanti foto dulu. Foto terlebih dahulu LKPD-nya. Jadi nanti kalian kumpulkan fisiknya dan juga berupa file fotonya ke link drive yang ada di QR code ini ya. Di LKPD itu ada QR code untuk tempat pengumpulan secara online. Ini adalah link drive-nya Pak Guru. Jadi nanti kalian bisa terbiasa melakukan hal itu. Karena di dunia kerja sekarang ini, kita sudah menjadi kebiasaan yang harus kita pahami. Jadi semakin sering kalian menggunakan hal itu, harapannya nanti kalian sudah terbiasa dan nanti ketika berada di dunia kerja, hal-hal ini sudah tidak asing lagi. Itu harapannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, untuk itu supaya tidak buang-buang waktu karena udah 5 menit lewat, 30 menit berarti nanti di angka 3 nggak apa-apa, di angka 3. Berarti jam 10.15 pastikan sudah selesai ya. Sambil nanti Pak Guru akan melakukan penilaian observasi kembali terhadap masing-masing kelompok maupun individu. Silakan, selamat bekerja. Nanti bagi anak-anak yang atau kelompok yang kurang paham, seiring dengan waktu yang berjalan, boleh bertanya kepada Pak Guru. Nanti Pak Guru siap akan membantu kalian. Jadi jangan sungkan-sungkan. Jika ada kendala, langsung bicara, Pak Guru siap membantu kalian. Tulisan bagus kan, Pak. Satu pertanyaannya apa? Apa berbeda kita?
salah. Jadi ini kegiatan kalian untuk mencari informasi sebanyak mungkin untuk bisa menjawab setiap pertanyaan pada nomor 1 itu ya. Oke, selamat bekerja. Tetap semangat. Jangan sampai ada yang mengantuk ya. Ini masih pagi. Ya, jadi A di sini nanti angka 1 yang di sini maksudnya ya. Oke, untuk yang B ini berarti jawabnya di nomor 2 seperti itu. Oke, silakan. Permainan yang dimainkan tanpa koneksi internet. Kalau mau cepat, anak-anak bagi tugas saja. Yang A misalkan mau kerjakan yang mana begitu. Nanti tinggal sharing gitu. Ya, tolong ketua kelas untuk pimpin teman-temannya ya. Sorry, bukan ketua kelas tapi ketua kelompok. Ketua kelompok silakan untuk bimbing teman-temannya ya. Karena ketua kelompok ini jadi panutan ya. Sini ketua kelompok tadi siapa, Zen ya? Oke, pastikan untuk bimbing teman-temannya ya. Seperti saran Pak Guru tadi, kalau bisa bagi tugas boleh, karena masing-masing ini kan ada perangkat. Nah, supaya lebih cepat juga kerjanya. Begitu. Ya, silakan. Kelompok 1 masih semangat. Bagaimana? Ya. Jadi bagian ini berdasarkan poin-poin sebelumnya. Jadi selesaikan dulu poin-poin 1, 2, 3, baru nanti akan ngerti sendiri bagiannya seperti apa yang gitu urutannya. Jadi kalau bisa untuk pertanyaan berapa? 1, 2, 3, 4-nya diselesaikan dulu karena dia ada kaitannya nomor 5 ini. Nomor 5 ini ada kaitannya dengan nomor 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Jadi untuk 1, 2, 3, 4 kalian bisa mungkin bagi tugas. Yang nomor 1 siapa yang kerjakan gitu. Tapi kalau memang sanggup satu orang dengan kerjasama semua silakan, tidak apa-apa. Boleh, sip. Tergantung dari strategi kalian ya. Oke, kelompoknya Lola bagaimana? Dan untuk Aman? bersama pemain lain dalam Bagaimana cara kerja kalian supaya bisa tepat waktu nanti? Kita udah bagi 50 permainan dimainkan koneksi. Oh begitu. Satu orang 2 soal. Tapi saran Pak Guru khusus untuk nomor 5, Timnya sendirian. coba lihat di halaman kedua ya. Nomor 5 ini kalian bisa menjawab ini berdasarkan hasil dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau bisa bagi dulu soal 1 siapa yang kerjakan, 2 siapa, 3, dan 4, baru nanti kalian kombinasikan itu untuk menjawab yang nomor 5. Begitu. Ya? Agar bisa digunakan untuk memainkan secara multiplayer atau bermain bersama dengan kalian lain. Bermain dengan player lain atau multiplayer. Jadi selama kegiatan ini Pak Guru akan melakukan penilaian observasi sikap kalian ya, terutama berpikir kritis, gotong royong, dan kemandirian kalian. Jadi fokus kita di 3 penilaian itu. Jadi perlihatkan sikap kalian tentang 3 hal tadi. Sedangkan game offline karena tidak adanya koneksi internet tidak bisa digunakan untuk membuat server game. Tidak adanya koneksi internet tidak bisa digunakan untuk membuat server game. Tidak bisa digunakan untuk membuat server game itu sendiri. Lucu sih.
Kalau bisa tambah gimana kata-kata yang bagus buat makanya bagaimana kata-kata yang bagus itu buat kayak ini, kayak kita cuma bisa game of life cuma bisa main sama AI gitu kan ini bisa lain gimana caranya belum tuh koneksi internet ya udah tidak membahas online Ingat, kalau ada kendala, kelompok manapun itu Pak Guru siap membantu kalian ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. ini tahu gak kamu kebetulan apa saja Bagaimana Daniel? Bagaimana? Digambar di nomor Kalau mau cakar dulu boleh di tempat lain sebelum mengisi di LKPD. LKPD nanti di nomor 5, ya digambar di nomor 5 nanti di situ di kotak gitu. jawabnya komponen sistem komputer yang bekerja Ingat tadi Pak Guru bilang boleh kalian gambar secara manual di LKPD, khususnya di halaman kedua itu ya. Tapi bagi kelompok yang punya kemampuan lebih, misalkan bisa menggambar secara digital, dipersilahkan. Jadi secara manual boleh, yang punya kemampuan lebih, silakan gambar secara digital. Boleh di Canva kah? Atau aplikasi-aplikasi yang di handphone kalian. pada saat game online berlangsung bekerja lah pada saat game online bekerja garis miring berlangsung garis miring garis miring PGA dan koneksi internet direkam apa aja bukan itu direkam meningkem kayak pura-pura cari materi gitu susah terus Kamu namamu siapa? Aprianti. masing-masing komponen tersebut mempunyai peran masing-masing dalam bekerja membuat komponen tersebut bekerja punya peran tersebut sendiri dalam memproses dan menyajikan direkam beberapa jam nanti nanti masuk ke Zoom tidak apa semua kita masuk di Zoom nanti Kelas kalian panas juga ya? lumayan Semakin siang makin panas kayaknya. sendiri dalam menjalankan proses dan melakukan permainan peran tersendiri dalam proses dan menyajikan data Apa yang mana? Kau udah dapat konsepnya? Atau boleh jadikan? Konsepnya makanya gimana? Dapatnya dan menyajikan data permainan dalam monitor Waktu anak-anak masih 10-20, masih 20 menit ya, masih lama. Tapi nanti kalau anak-anak sudah selesai lebih cepat, beritahu ya, supaya kita lanjut ke tahapan berikutnya. pada monitor masih banyak masih bisa juga capek jangan data permainan Bagaimana Abraham? Aman? panas Sudah sampai nomor 2? iya Oke, semangat.
masing-masing 26%. Ya sudah makan itu sudah. Coba kita buat cek. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Aku cari di tiga cari jawaban nomor. Cari di itu. Yang bagian D itu. Jangan bagian D, karena dia nanti kita gambar. Tuh, balik cowok. Ngelek kan? Oke, kalau Pak Guru perhatikan tadi Rahma mencoba membuat lewat Canva tadi ya? Iya. Oke, coba lihatkan coba sedikit kayak gimana tadi proses pembuatanmu? Jadi Pak. Tidak apa-apa yang tadi proses yang tadi. Nah udah sampai tahap ini. Tinggal Oke. diatur aja sih sistemnya, baru tinggal diatur tanda panahnya. Oh iya, Nah sudah dibuat untuk keterkaitannya ya? Iya. Oke, berarti kamu ini menggunakan Canva ya? Iya. Oke. Jadi Ini juga untuk jawaban di sini nanti gambar manual. oh ya betul. Jadi tetap ditulis manual di sini, dibuat bagannya juga bisa menggunakan yang digital. Yang jelas nilai kelompok kalian akan lebih baik. Begitu, karena kalian mencoba menggunakan kombinasi ya, manual dengan yang digital. Semangat. Ini jika salah satu komponen sistem komputer rusak, komponen sistem komputer rusak, ya rusak, bisa menyebabkan kinerja game, game tersebut terganggu. Misalnya rusaknya GPU, dapat menyebabkan Ya, itu kelihatan di sini. Enggak. Tidak sampai sini. Oh. ini tampilan grafis buruk dan frame drop. Nomor 4. Ini nomor 4 pertanyaan. Coba konsep langkah-langkah sederhana saat membuka dan menjelaskan Bagaimana kelompok 1 sudah sampai mana? Wah, luar biasa. Tapi tunggu dulu untuk mengirimnya. Nanti ada tahapan berikutnya nanti. Sebentar lagi. Yang penting kalian fokus dulu untuk mengisinya dulu ya.
Oke, baik, perhatian dulu anak-anak semua ya. Tadi kelompok 1 ternyata mereka sudah selesai dan mereka ingin mengirimnya. Nah, kalau bisa jangan dulu dikirim ya. Jangan dulu dikirim ke Google Drive-nya. Kalian diskusikan dulu dengan matang, sudah benar apa enggak jawaban masing-masing. Bisa dipahami ya? Nanti ada waktu tersendiri. Baik, terima kasih. Lanjutkan. Lebih cepat lagi untuk kelompok yang masih banyak. Waktu sekitar 10 menit lagi. Waktu masih 10 menit lagi. Yang merasa masih banyak kerjaannya dipercepat lagi. Ya. Kenapa, Daniel? Cari bagan apa? Bagan hubungan. Nomor 4 kenapa? Ini hubungan antara CPU Kalau bisa diringkas boleh. Begitu, supaya pas ya. yang soalnya. Oke, kelompok kalian juga menggunakan Canva ya? Oke, jangan lupa nanti boleh secara digital dan juga nanti manualnya ditulis di LKPD-nya. Kelompok 4 sudah mau selesai. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, tinggal kasih play. Oke, tinggal disalin saja. Dipercepat nyalinnya ya. Kelompok 5 bagaimana? Sudah sampai mana? Oh, tinggal salin saja. Oke, dipercepat karena waktu kita sekitar 7 menitan ya. Cari Google. Tapi aku belum cari di grup. Maksudnya soalnya ada di situ, jadi aku bisa lihat. Ini soalnya yang di grup informatika cari. Itu tidak ada sebenarnya. Wow. Masyarakat memiliki dampak buruk dan dampak positif. Gimana, Prianti? Kita mau tanya soal yang Bagan, kenapa? yang bagian kira-kira begini Kak Pak Guru. Ya. Jadi ada CPU, ada RAM, kemudian GPU, connect, server ya. Jadi nanti ada seperti harus bolak-balik ya panahnya seperti ini. Oke. Betul sudah seperti ini. Kalau bisa tambahkan lagi satu dari sisi gamersnya atau brandware-nya atau orang penggunanya, gamernya. Ya, kira-kira dia gamernya ada di posisi mana begitu. Boleh di sini kah? Kan tadi kan kalian menemukan dalam komponen itu ada software, hardware dan firmware. Nah, dari ketiga ini boleh kalian kaitkan juga begitu. Kalau ini kan bagian dari hardware-nya kan? Kalau di sini ada software nggak? Ada perangkat lunak yang digunakan tidak? Belum ada. Nah, ketika di connect itu dia nanti biasanya kan orang menggunakan browser ya. Nah, browser itu salah satu bagian dari software.
Nah, kira-kira browsernya tuh ada di mana posisinya, gitu. Di akhir nanti. Iya, boleh di sini mungkin. Di sini. Ya, di sini. Ya, Koneksi baru kayak Chrome di ini. ya betul. Baru masuk ke server. Nanti taruh monitor baru. Ya, berarti nanti dia balik lagi ke sini dari server, nanti dia kembali lagi ke browser tadi, begitu. Nanti dia kembali lagi ke CPU, baru ke monitor lagi. Ini yang menunjukkan monitor yang mana? GPU ini kan? GPU seharusnya ada monitor lagi, karena GPU Turun ke bawah. tersendiri, begitu. Jadi yang kayak segini. Ya, nah seperti itu. Gitu. Ya. Lebih lincah lagi ya, sekitar 5 menit terakhir ya. 5 menit terakhir bagi kelompok yang masih banyak. Untuk kelompok 1, luar biasa kalian sudah selesai dari tadi, mantap. Ini bisa jadi contoh bagi kelompok lainnya. Gambar biasa ya. Yang lainnya lebih semangat lagi, waktu kita tinggal sedikit. CPU Sudah mau selesai? ke GPU. Oke, tinggal bagan ya. CPU Oke, kelompok 3 tinggal bagan. Kelompok 4 bagaimana? Oh, tinggal nomor 6. Oke, semangat. grafis dan RAM. Jangan lupa jika selesai di foto ya. Di foto boleh terlebih dahulu di foto untuk persiapkan file digital dari LKPD kalian. Jangan lupa masing-masing LKPD di foto. Koneksi internet. Ketika ada yang foto itu LKPD-nya di Baru ke server. Oke, silakan difoto bagi yang sudah untuk mempersiapkan file digital kalian yang akan di-store di drive nanti. Difoto saya dulu, tidak apa-apa. Monitor. Jika sudah. Ada lagi kelompok yang siap-siap untuk memfoto? Oke, Zain tinggal sedikit ya. GPU udah ke GP. Jembatan ke server game. Oke, waktu sekitar 2 menit terakhir ya. 2 menit terakhir. Ayo kelompok yang lainnya semangat, yang masih belum selesai. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah selesai. Silakan difoto dulu. Oke, jadi ada beberapa kelompok yang sudah siap hasil pekerjaan kelompoknya yang akan dipresentasikan nanti setelah ini. Udah boleh dikirim. Belum. LKPD secara fisik maupun yang kalian foto tadi itu belum waktunya untuk dikumpulkan karena ini mau dipresentasikan dulu ya. Jadi ini akan dipresentasikan. Jadi silakan didiskusikan kembali kira-kira siapa yang siap kelompoknya akan presentasi setelah ini. Karena kelompok yang presentasi otomatis nilainya akan lebih baik, ada tambahan nilainya. Jadi beruntunglah bagi kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Presentasi. Baik, 1 menit terakhir. 1 menit terakhir ini kalian belajar disiplin, langsung hentikan pekerjaannya. Mau selesai, mau tidak, harus menyelesaikan atau berhenti bekerja. Jadi, anak belajar disiplin. Ketika sudah guru menyatakan waktu sudah selesai, maka wajib semua peserta didik mengikuti petunjuk dari gurunya. Kenapa, Daniel? Saya sudah begitu lama sekali.
30 detik terakhir. Pak Guru akan menghitung mundur. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 detik terakhir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, berakhir waktunya untuk tahapan ini ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, baik, cukup. Tolong hentikan pekerjaannya. Stop. Tidak boleh ada yang megang bolpen. Cukup kerjaannya seperti itu. Baik, kita lanjut ke tahapan berikutnya anak-anak ya. Siap untuk lanjut ke tahapan berikutnya? Siap. Oke, kalian harus menjaga semangat kalian. Baik, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu langkah 4 untuk tahapan PBL, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berarti di tahapan ini kalian akan mempresentasikannya, salah satu kegiatannya. Tapi sebelumnya, kayak ini kalian sudah mulai jenuh ini, sudah mulai kurang semangat. Motivasi kalian pasti menurun. Fokus kalian pasti sudah berkurang. Untuk itu, kita ice breaking dulu. Wah, kalau ice breaking ini semangat sekali ya. Baik, ice breaking kita ini tentang, boleh didengarkan dulu. Kalian akan menyanyikan lagu yang sangat populer dulunya ya waktu masa kecil, yaitu Potong Bebek Angsa. Siapa yang tidak kenal dengan lagu ini? Pasti kenal semua kan? Kenal. Coba kita tes dulu lagunya. 1, 2, 3. Potong bebek Bangsa biasa dikuali, karena mentah dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Oke, sip. Sampai situ saja. Oke, sekarang uniknya di ice breaking ini kita akan mencoba untuk mengubah liriknya. Yang tadinya kita tahu seperti yang tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk mengubah liriknya berdasarkan nama kelompok kalian. Tapi tadi kan kelompok kalian ada namanya kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 kan? Ya, Pak. Kita akan rubah berdasarkan huruf konsonan yang ada di bahasa Indonesia. Huruf konsonan, huruf vokal apa? A, I, U, E, O. Baik, kita akan mengubah nama dari kelompok 1 menggunakan huruf konsonan yang pertama yaitu A, tapi bukan A nama kalian, yaitu nama kalian adalah WAK. Oke, tinggal ganti, tambahkan W dan huruf K di terakhir. Begitu juga dengan kelompok 2. Setelah A itu adalah I, berarti nama kalian adalah WIK. Bisa dipahami? Kelompok 1 WAK, kelompok 2 WIK. Berarti ini kelompok ini apa namanya? Kelompok 3. WAK, WIK, WUK. Berarti ini kelompok 3 adalah WUK. Kelompok 4 adalah WEK. Nah, kalau WEK mungkin cocok ya untuk bebek ya, WEK. Oke, yang terakhir berarti WAK. Oke, kita tes. WAK. Wuk. Oke, kalian sudah tahu kan nama kalian masing-masing kan kelompoknya kan? Tahu, Pak. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah lirik tadi. Potong bebek angsa berubah menjadi wak 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 wak. Kalau dia yang kelompok 1, kalau kelompok 3 yang ngomong berarti wuk 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 wuk. Ngerti? Ngerti, Pak. Berarti kelompok 5 bagaimana? Coba. Oke, kelompok 4. Oke, itu lanjutannya ya. Oke, kita tes dulu. Ayo, sama-sama ya. Hitungan 3, kita
Pak Guru akan tunjuk dulu secara berurutan dulu. Nah, setelah itu berarti kita serius secara acak untuk mengetes kefokusan kalian. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Lihat tunjuknya Pak Guru, lihat telunjuknya Pak Guru. Pak Guru nunjuk kemana? Ngerti? Ngerti Pak? Jadi kalian fokus di tangannya Pak Guru. Pak Guru nunjuk kelompok yang mana? Jelas ya? Jadi ketika kalian mengucapkan kata yang tadi itu sambil fokus dengan telunjuknya Pak Guru, nunjuk siapa? Jelas ya? Oke, jangan sampai salah. Kalau misalkan Pak Guru berharap kalian tidak ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah berarti kalian betul-betul sudah mulai fokusnya terbangkit lagi ya, terbentuk lagi. Baik, sekarang kita mulai secara acak nih. Pak Guru nggak akan tunjuk kelompok 1 duluan, tapi bisa jadi kelompok 3 duluan atau 5 dan seterusnya. Kita mulai 1, 2, 3. Nadanya salah ya. Nadanya salah. Sudah lupa. Wah, ini sudah fokusnya sudah menurut kayaknya kelompok 1 ya. Nadanya salah. Nadanya harus benar. Oke, sekali lagi. Atau diulang dulu nadanya sekali lagi ya. Potong bebek angsa, masak di kuali. Dansa 4 kali. Sorong ke kiri, Sorong ke... Oke, sip. Ingat-ingat nadanya. Fokus. Pak Guru nggak akan ulang lagi, sekali terakhir. Oke, silakan fokus ya. 1, lihat tangan Pak Guru. Oke, fokus. 1, 2, ingat potong bebek angsa, gitu ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Baik, cukup ya, cukup. Saya rasa sudah cukup. Kalian sudah mulai fokus. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Tapi Pak Guru tanya lagi, kalian sudah mulai termotivasi lagi nggak dengan adanya tadi? Iya, Pasti Pak. ya. Pasti. Sudah nggak ngantuk lagi kan? Kalau ada yang ngantuk nggak tadi? Oh, tidak ada. Semuanya ini serius sekali tadi semua. Oke, untuk itu tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baik, kita lanjut. Oke, dalam sebentar, di kegiatan inti di bagian keempat ini, kita akan fokus untuk tadi kan kalian sudah menyelesaikan LKPD semua kan? Sudah Pak. Oke, berarti Pak Guru nggak perlu melakukan pemantauan lagi. Berarti kita langsung ke tahapan berikutnya, yaitu salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Berarti kalian perwakilan di antara 5 kelompok ini, kira-kira siapa yang ingin mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih baik? Coba angkat tangan. Oke, ada 3 kelompok ternyata ya. Ada 4 kelompok yang siap. Oh, 5 ternyata. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, semuanya. Oh, luar biasa. Tepuk tangan lagi buat kalian. Tapi sayangnya hanya 1 kelompok yang mendapatkan kesempatan karena kita terbatas dengan waktu. Jadi mohon dimaklumi ya, itu kesepakatan kita. Oke, untuk itu Pak Guru akan minta kesediaan dari kelompok 3 ya, untuk presentasikan LKPD-nya. Untuk itu yang lain mohon simak ya, simak baik-baik. Silakan, waktu dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3, saya yang mewakilkan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang game offline dan game online, dan apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, game offline adalah permainan yang dimainkan tanpa koneksi internet, sedangkan game online memerlukan koneksi internet. Yang membedakan keduanya antara lain adalah
server gamenya sendiri yang dimana itu memerlukan koneksi internet agar bisa digunakan untuk bermain dengan pemain lain atau multi pemain. Sedangkan game offline karena tidak adanya koneksi internet tidak bisa digunakan untuk membuat server game itu sendiri. Yang kedua, tahukah kamu komponen apa saja yang bekerja pada sistem komputer ketika game online tersebut bekerja? Komponen sistem komputer yang bekerja pada saat game online bekerja antara lain CPU, GPU atau VGA, RAM, dan koneksi internet. Masing-masing komponen tersebut punya peran tersendiri dalam memproses dan menyajikan data permainan pada monitor komputer. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika salah satu komponen sistem komputer yang dibutuhkan rusak? Jika salah satu komponen sistem rusak, bisa menyebabkan kinerja game tersebut terganggu. Misalnya pada rusaknya GPU dapat menyebabkan tampilan grafis buruk atau frame drop. Yang keempat, coba kamu cari tahu langkah-langkah sederhana saat kita membuka dan bermain game online. Jelaskan bagaimana komputer menerima perintah dari pemain, memprosesnya, dan menampilkan hasilnya di layar. Langkah sederhana bermain game online adalah dengan cara pemain memberikan perintah ke sistem game atau komputer melalui keyboard serta mouse. Komputer yang menerima perintah dari pemain akan memprosesnya melalui CPU dan GPU dan menampilkan hasil pada monitor. Yang kelima, buat bagan sederhana yang menunjukkan hubungan antara CPU, GPU, RAM, koneksi internet, dan server game. Bagannya ada di sini. Di sini CPU sebagai otaknya dan GPU. Kemudian pada GPU yang melakukan pemrosesan grafis, RAM yang menyimpan data sementara, kemudian ada koneksi internet yang akan menjadi jembatan untuk membuat server game itu dan akan ditampilkan pada monitor. Yang keenam, jelaskan dampak sosial penggunaan game online yang terjadi di masyarakat. Dampak sosial penggunaan game online dalam masyarakat memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain adalah bisa berhubungan dengan orang lain melalui server game dan multiplayer yang orang-orang yang jauh lah. Sedangkan dampak negatifnya adalah misalnya pada saat kita satu tim gitu baru kalah gitu, paling ada lah yang saling mengejek gitu. Saya hasil presentasi kami, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Baik, dari hasil presentasi teman kalian dari poin 1 sampai dengan poin 6 tadi, kira-kira ada yang mau ditanggapi atau dikomentari atau mau dikasih tambahan dari poin 1 sampai dengan dampak negatif maupun positif dari pengaruh teknologi tadi itu? Ada yang mau memberikan tanggapan atau tambahan atau komentar dari kelompok lainnya? Siapa? Daniel mungkin? Kelompok 4 bagaimana? Atau Rahma? Ini biasanya yang paling aktif. Atau Otniel mungkin? Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada. Sudah jelas yang tadi? Untuk masalah dampak positif dan negatif, apakah ada tambahan? Oke, Daniel, silakan. Baik, saya dari kelompok 4. Saya dari sekarang akan mewakili kelompok 4 ingin memberikan tambahan mengenai nomor 6, yaitu dampak dari dampak sosial dari yang tersebut. Yang pertama ada yaitu dampak positif, dimanfaatkan secara tepat, yaitu seperti menambah teman, membuat pola pikir yang semakin cepat, mengurangi stres, melatih kesabaran dan ketangkasan. Kemudian ada pula dampak negatifnya, yaitu yang pertama melupakan kewajiban, melupakan pekerjaan yang harus dilakukan dan ketentuan gadget. Sekian yang perlu saya tambahkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Daniel kelompok 4. Baik, itulah hasil dari presentasi teman kalian kelompok 3 dan ditanggapi oleh teman kalian juga. Jadi memang fokusnya kita di sini tentang dampak negatif dan positif dari perkembangan teknologi itu ya. Iya, Pak. Dimana kita memang kelihatannya seperti sangat miris sekali, khususnya bagi generasi kita yang tidak bisa membentengi dirinya. Akibatnya mereka terjerumus dengan hal tersebut. Contohnya seperti game online tadi itu. Sehingga orang tua pun, pihak keluarga pun tidak bisa membimbingnya ke jalan yang baik. Seperti itu, karena sudah seperti seperti canduan begitu. Untuk itu, Pak Guru berharap kalian ini bisa membentengi diri kalian masing-masing, dapat memprioritaskan mana pekerjaan yang penting dan mana yang tidak, supaya kalian bisa menjadi orang-orang yang lebih baik, ya. Itu harapan kami. Baik, kita lanjutkan ya. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kalian semua.
Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Baik, di tahapan terakhir yaitu kita akan sedikit mengevaluasi ya hasil dari pekerjaan kalian dari awal sampai akhir. Coba perhatikan pertanyaan pertama ini. Kira-kira apakah informasi yang kalian kumpulkan sudah relevan, sudah sesuai dengan yang seharusnya? Tadi kalian sudah membuat dengan mencantumkan sumber-sumbernya kan? Apakah sumber-sumber itu sudah valid istilahnya? Sudah ya, sudah dipastikan seperti itu ya. Kemudian, apakah jawaban bagan tentang bagan ya yang telah kalian sudah gambarkan antara pengguna komputer dan game online itu sudah sesuai apa enggak? Sudah menggambarkan keterkaitannya apa tidak? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah sesuai dengan ini kaidah yang ada ya, berkaitan dengan komponen-komponen yang ada dalam sistem komputer itu sendiri. Baik, untuk itu terakhir sebelum kita lanjut ke post test untuk mengecek seberapa besar kemampuan kalian dalam mengikuti kegiatan pada hari ini, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Oke, baik, tidak ada ya. Kita lanjutkan. Jadi selanjutnya adalah anak-anak akan mengerjakan post test di sini. Post test ini ada di sebelah kiri ya, QR code sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu adalah tempat mengumpulkan hasil foto LKPD tadi beserta file digital bagan kalian. Untuk itu langsung saja silakan kalian scan barcode yang ada di sebelah kiri untuk bisa mengakses post test hari ini. Silakan. Silakan diakses QR code yang ada di sebelah kiri dari kalian. Jika kalian kendala dengan men-scan QR code ini, Anda bisa langsung masukkan kodenya yaitu 560663. Jangan sampai menutupi QR code-nya ya. Oke, sudah? Langsung masuk. Jika sudah semua men-scan, Pak Guru akan men-start post test-nya. Belum? Oke, segera. Karena kita akan mulai. Bagi yang kesulitan bisa memanfaatkan kodenya itu ya, masukkan kodenya secara manual. Buka Quizizz-nya, masukkan kodenya, ketik nama depan kalian saja. Oke, cukup ya. Kita lihat dulu. Oke, ini sudah masuk. Walaupun ada 17 orang, kita mulai saja ya karena kita terbatas dengan waktu. Ada kode ini. Sebentar. Laptopnya Pak Guru sudah lowbat, jadi harus dicas, bahaya nih, bisa mati nanti. Ini apa ya? Sambil anak-anak bisa melihat peringkat kalian masing-masing di depan ya. Aku berharap semoga nilai kalian jauh lebih baik daripada hasil pretest tadi. Benar semua, Cok. Baik, sambil kita lihat
Peringkat pertama yaitu Rahma Magfira. Wah, luar biasa ya. Ada Jane, ada Valerio, ada Daniel, Mariam, ada Zain. Yang lainnya semangat, lebih cepat karena waktu kalian hanya sekitar 2 menit lagi ya, sekitar 2 menit lagi. Ayo, lebih semangat lagi, lebih cepat. Daniel siapa? Ayo semangat. Pura-pura baca. Pura-pura baca. Usahakan nilai kalian lebih baik. Yang semangat, jangan salah lagi ya. Ayo. Hasil post-test kalian, Pak Guru berharap ada peningkatannya dibandingkan dengan hasil pretest tadi. Dari nol jadi. Mudah-mudahan permasalahan kita beberapa pertemuan sebelumnya di semester 1, yaitu tentang nilai kalian tuh kebanyakan di bawah KKM. Semoga di pembelajaran ini nilai kalian lebih banyak di atas KKM ya, semoga. Semoga. Kalau itu terjadi berarti Pak Guru berhasil di kegiatan pelajaran ini. Yang belum siapa kita lihat dulu ya. Waktu tinggal 1 menit terakhir. Belum salah semua. Gila, berapa yang salah? Yang keluar masuk lagi ya, cepat. Coba ketikkan kode gamenya, kodenya. Coba pakai nama singkatan kah atau apa begitu. Vanilla. Lola apa gitu namamu. Coba di scan dulu apa? Yang tadi coba buka quizzes. Ya. 560663. Siapa yang lembut ini? Gerald. Bisa kan? Kasih nama lain saja, Lola apa begitu, tambahkan sedikit namamu. Jadi coba ganti nama gitu. Lola tambahkan apakah sedikit. Ya, sip. Nah, gitu ya. Abraham sudah selesai? Oke, sip. Ayo, lebih semangat lagi. Oke, hitungan 30 detik ya. 30 detik lagi. Sebentar, 20 detik terakhir Pak Guru akan hitung. Siapa yang kalah? Pak Guru berharap sih ketua-ketuanya dapat 100 lah begitu. Oke, hitungan 10 detik terakhir. 10. Kita sama-sama hitung. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan.
Oke, tidak terasa kita sekarang sudah berada di ujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah masuk di kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini Pak Guru minta refleksi ya dari diri kalian masing-masing, dari peserta didik. Mungkin ada satu orang bisa mewakili perasaan mungkin dari teman kalian atau perasaan pribadi kalian terhadap apa sih yang kalian dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah ada hal baru yang kalian dapatkan? Apakah kegiatan ini cukup menyenangkan menurut kalian? Seperti itu. Ada yang bersedia? Coba tolong satu orang kah untuk merefleksi? Oke, silakan Oda, silakan berdiri. Yang lainnya silakan perhatikan temannya. Boleh, silakan. Saya ingin merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Menurut saya pembelajaran kita pada hari ini itu cukup menyenangkan. Baru kita dapat materi-materi baru seperti yang tadi kita pelajari di sini, baru seperti apa pelajaran di sini? Oh, ini keterkaitan komponen sistem komputer dengan penggunaan game online. Jadi sini kan kita menjadi tahu perangkat-perangkat apa saja yang kita gunakan saat kita bermain game online. Oke. Dari sisi cara kalian mencari informasi dan sebagainya, apakah ada hal baru kalian dapatkan dibanding sebelumnya? Oke, dalam hal baru yang saya dapatkan dalam pembelajaran kali ini, di mana dalam kelompok saya lebih teratur dalam pembagian mencari jawabannya. Baru teman-teman juga dapat diatur. Baru dalam pembelajaran kali ini yang saya agak sedikit tidak suka karena kelompok saya tadi tidak dapat kesempatan untuk memberikan presentasi, makanya sayang sekali. Tapi itu memang kita terbentur dengan waktu. Ya, tapi luar betul. biasa itu semangat yang ditunjukkan ya. Boleh tepuk tangan. Untuk kurang lebihnya cukup baik kok Pak Guru, sangat menyenangkan. Baik, terima kasih. Kembali lagi, tepuk tangan lagi buat Oda. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, untuk refleksi secara menyeluruh, jadi ada yang kalian harus kerjakan secara pribadi melalui Google Form. Untuk itu, silakan kalian scan barcode kembali untuk merefleksi masing-masing ya. Untuk refleksi guru, jadi Pak Guru juga akan melakukan refleksi secara pribadi dan kalian juga ya. Untuk kalian sendiri, anak-anak silakan untuk scan barcode yang bagian sebelah kanan kalian. Kalau ini buat Pak Guru sendiri. Pak Guru pinjam. Oke, jadi untuk yang sebelah kiri ini buat Pak Guru ya untuk merefleksi. Jadi yang refleksi bukan kalian sendiri, tapi Pak Guru juga untuk melakukan refleksi. Untuk jawaban itu boleh kalian jawab dengan singkat, boleh juga dengan panjang, tapi kalau bisa semaksimal mungkin lah yang mengungkapkan perasaan kalian ya selama ini untuk kegiatan pembelajaran ini. Oke, waktu kalian terbatas sekitar 1 menit lagi. Tidak bisa. Oke, jika sudah, silakan anak-anak jangan lupa kumpulkan tugas kalian tadi ya. Rangkumannya tolong dikumpulkan juga ke depan di sini di meja Pak Guru dan LKPD-nya juga. Dan silakan dikumpulkan LKPD yang kalian foto tadi ke Google Drive beserta bagan digital yang telah kalian buat masing-masing tadi. Ayo silakan segera bergegas. Silakan dikumpulkan ininya buku-bukunya, boleh. Abraham tolong Pak Guru untuk mengambil pekerjaan teman-temannya. Boleh, silakan. Untuk LKPD sendiri di sini taruh. Atau tolong Gerard ambilkan semua LKPD teman-temanmu. Oke, boleh taruh di sini.
Oke, ini dari kelompok 1 tadi ya? Oke, terima kasih kelompok 1. Ayo bergegas segera karena kita terbatas dengan waktu. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Oke, baik, cukup ya. Untuk refleksi, nanti anak-anak bisa lanjutkan lagi setelah ini. Bisa kalian lanjutkan ya, setelah pelajaran Pak Guru. Kita lanjut dulu. Oke, silakan Abraham segera. Ayo, segera. Waktu kita tinggal sedikit. Baik, terima kasih. Silakan perhatikan dulu. Itulah hasil rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Dari tahapan awal, sintang pertama dari PBL sampai akhir, kalian mengumpulkan tugas-tugas, merefleksi. Nah, semua itu adalah kegiatan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan jangan lupa minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Manajemen file dan folder pada sistem komputer. Jadi ini bagian juga dari sistem komputer. Seperti apa dia? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, Pak Guru akan tutup jumpa kita pada hari ini dengan motivasi kembali lagi untuk kalian. Pak Guru ingatkan kembali kepada kalian tentang hal tadi di awal, bahwa kalian harus pintar-pintar memprioritaskan apa yang harus dikerjakan dahulu dan mana yang dikerjakan berikutnya. Kalian harus bisa menentukan itu. Karena kalau suatu misal pekerjaan kalian kerjakan dengan hanya berfokus ke situ saja, akibatnya pekerjaan lain akan terbengkalai. Untuk itu, pastikan tidak ada yang melarang kalian untuk melakukan kerjaan seperti bermain game dan sebagainya, tapi kalian harus paham mana harus dikerjakan dahuluan dan mana yang tidak. Bisa dipahami anak-anak semua? Baik, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Kita akan tutup dengan doa. Untuk itu kami minta kesediaan dari ketua kelas kembali untuk memimpin kita dalam doa. Kepada ketua kelas kami persilakan. Sebelum menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan teknik masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas doa tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Ketua kelas, tolong disiapkan. Siap, gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Baik, sama-sama. Selamat siang.